Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yajlaudin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan video tutorial-tutorial yang lainnya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengetahuan mengenai software Unity tentang cara bagaimana berpindah scene atau halaman dengan UI button, dan juga bagaimana cara menambahkan efek klik pada button dengan contoh yang seperti video berikut. Baik teman-teman, untuk langkah yang pertama buat teman-teman yaitu membuat scene terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa menambahkan scene, 2 scene, minimal 2 scene ya. Contoh scene 1 yang nanti akan diberikan tombol yang tombol tersebut berfungsi memindahkan scene 1 ke scene 2 seperti itu. Jadi teman-teman bisa menambahkan scene 2 scene dulu, scene dinamakan sesuai keinginan teman-teman. Di sini saya namakan scene 1 dan ini scene 2. Scene 1, scene 2, dan jangan lupa dikasih judul biar nanti bukti ya kalau berpindah seperti itu. Nah, setelah teman-teman membuat 2 scene, langkah yang kedua yaitu menambahkan 2 scene ini ke build setting dengan cara kita klik file di bagian kiri atas, lalu ke build setting ini, atau bisa CTRL Shift B, klik. Nah, kalau di teman-teman pasti ini kosong. Nah, kalau di punyanya teman-teman pasti di sini masih kosong seperti ini. Lalu kita tambahkan 2 scene ini ke sini dengan cara kita select dua-duanya, kita klik kiri pancar, lalu kita lepaskan di bagian sini. Nah, setelah menambahkan ini, teman-teman nanti bisa berjalan 2 scene ini, karena seringkali teman-teman itu melewati langkah ini yang menyebabkan scene-nya itu ketika di jalan itu tidak bisa berjalan seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan tombol button pastinya ya, dengan cara klik kanvas, klik kanan pada kanvasnya klik kanan, lalu UI, lalu button ini, button text mesh pro, lalu kita perbesar buttonnya. Ini sesuai keinginan teman-teman saja ya, sesuai kemauan dari teman-teman. Setelah itu kita kasih background button ini dengan cara klik button, lalu di search image ini kita kasih image. Gambar ini bisa kita edit di software Corel Draw ataupun di Canva dan lain sebagainya, banyak sekali. Kita klik di sini sudah saya siapkan ya, lalu kita klik kiri pancar, lalu kita lepaskan di bagian sini, maka otomatis backgroundnya akan ganti. Setelah itu kita rubah tulisan button ini dengan cara ini ya, teks ini, lalu kita kasih nama scene 2 seperti itu, lalu kita rubah font yang menarik ya teman-teman, lalu kita perbesar ya, fontnya kita perbesar seperti ini. Segini cukup, mungkin ini cukup. Jadi ini nanti tombol yang berfungsi untuk memindahkan dari scene 1 ke scene 2. Nah, setelah menambahkan tombol, langkah yang berikutnya yaitu membuat script ya, yang nantinya berfungsi untuk pindahan scene pada tombol tersebut dengan cara klik kanan bagian sini, lalu create. Setelah itu ini bagian C pagar script atau C sharp script, kita klik, kita beri nama beralih gitu aja ya, lalu klik enter.
Ini merupakan yang kode yang nanti berfungsi untuk memindahkan ya, karena ketika tombol-tombol aja seperti ini ketika kita jalankan belum bisa berfungsi. Nah, untuk memfungsikan tombol ini harus kita tambahkan kode ini. Lalu setelah itu kita edit kode ini dengan cara klik 2 kali. Nah, nanti akan diberikan kode default seperti gambar ini ya. Untuk kodenya di sini sudah saya sediakan, mungkin nanti teman-teman bisa download di deskripsi video ini, dan juga nanti saya kasih penjelasannya. Jadi supaya tidak lama-lama penjelasannya, nanti teman-teman bisa baca-baca penjelasan yang saya taruh satu file, nanti bisa dibaca teman-teman dan bisa di-download di deskripsi video ini. Kodenya itu seperti ini. Ini sudah saya siapkan. Ini tinggal kita copy ya, lalu untuk kode ini kita hapus semua dulu, hapus, lalu kita paste. Nah, artinya seperti ini ya teman-teman. Kalau filenya itu tadi file kodenya itu tadi bukan namanya tidak beralih seperti ini ya, berarti di bagian ininya diganti, karena tadi bagian nama saya kasih nama beralih ya, beralih ini, maka di bagian ini beralih, karena ketika berbeda nanti akan error kode seperti itu. Setelah itu kita klik save, Ctrl S, lalu kita kembali ke halaman Unity tadi. Kita tunggu loading sebentar ini ya. Oke, sudah. Dipastikan teman-teman di bagian konsol ini tidak ada tanda ini yang berwarna merah, karena biasanya kalau tanda merah itu error dan nanti tidak bisa dijalankan. Itu kalau ada error dari teman-teman mungkin bisa nanti ditanyakan lewat komentar, nanti akan saya bantu untuk menjawabnya, memecahkannya. Oke, karena ini tidak ada maka ini tidak ada yang error. Setelah membuat script ini, kode script ini, selanjutnya kita hubungkan antara script ini dengan button tersebut. Caranya yaitu dengan klik button ini, lalu di bagian inspektor itu sebelah sini inspektor, kita scroll ke bagian paling bawah. Setelah itu kode ini kita klik kiri pancer, lalu kita pindahkan di bagian sini, add komponen ini kita lepaskan. Nah, maka akan tambah di sini seperti itu. Setelah tambah di sini, pastikan ini ada di sini ya teman-teman. Lalu kita beralih ke on click ini. On click ini kita pencet tanda plus di sini, plus, lalu akan muncul ini. Di bagian sini non ini yang masih kosong ini kita isi button ini. Jangan klik kiri pancer, lalu kita lepaskan di bagian sini. Lalu di bagian function ini kita klik, lalu di sini beralih ini, lalu load to scene. Mungkin teman-teman yang tadi ininya tidak diberi nama beralih, mungkin berarti nanti di sini tidak tertulis beralih tapi sesuai nama dari teman-teman. Lalu kita pilih load to scene, kita klik. Nah, otomatis nanti di bagian bawah sini akan ada form kosong. Nah, di sini teman-teman bisa menuliskan scene mana yang akan dituju, dan perlu diperhatikan teman-teman, penulisan ini harus sesuai dengan nama, harus sama persis dengan scene, karena di sini scene yang akan dituju adalah scene 2 ini namanya ya, scene 2, maka kita tulis sesuai scene 2. Di sini ketika kita tambahkan titik atau koma dan lain sebagainya nanti akan error, tidak bisa berpindah. Lalu kita klik enter. Setelah itu kita coba jalankan. Oke, ini scene 1 ya, ini ada tombol menuju scene 2, kita klik scene 2. Nah, otomatis berubah ke scene 2 seperti itu. Itu untuk cara menambahkan button yang berfungsi untuk memindahkan scene 1 ke scene yang kedua. Selanjutnya kita tambahkan ya tombolnya yang di scene 2 untuk berpindah ke scene 1. Kita copy saja, copy ini, klik kanan,
lalu copy, lalu pas save dulu, kita berpindah ke scene 2, lalu di bagian sini ya kita klik judul saja, lalu klik kanan, paste. Nah, akan muncul tombol, tinggal kita ganti namanya terlebih dahulu, teks nama ini scene 1, dan jangan lupa kita klik button. Nah, di sini tadi, nah di bagian sini masih scene 2 ya, karena ini tujuannya tombol ini berpindah scene 2 ke scene 1, kita tulis scene 1, lalu kita save, lalu kita jalankan, kita coba jalankan. Oke, ini perlu diperhatikan teman-teman, ini scene 2 ya, ini tombol menuju scene 1. Ketika ini saya pencet, nah maka akan berpindah ke scene 1. Ini saya pencet berpindah ke scene 2. Seperti itu untuk cara menambahkan tombol untuk berpindah dari scene 1 ke scene 2, teman-teman. Baik teman-teman, setelah tadi berhasil membuat tombol yang berfungsi sebagai pemindah dari scene 1 ke scene 2, begitu pula sebaliknya. Tutorial yang kedua yaitu bagaimana cara menambahkan efek klik pada button ini, pada button yang telah kita buat, bukan efek klik. Efek klik di sini yaitu efek tombolnya itu bisa membesar lalu mengecil ketika diklik, seperti itu, seperti contoh di awal tadi ya. Untuk caranya itu simple, jadi caranya itu cukup kita mengedit bagian scriptnya saja. Jadi kita edit bagian script, nanti sudah bisa jadi seperti itu. Jadi untuk mengedit kita klik 2 kali pada scriptnya. Nah ini kita edit, kita tambahkan kode baru yang nanti kodenya itu berfungsi untuk menambahkan efek tersebut. Di sini sudah saya siapkan kode ya. Ya nanti teman-teman bisa download kode ini di deskripsi grup, dan juga nanti saya berikan penjelasan supaya nanti teman-teman juga paham kenapa kok kode ini diberikan. Sengaja tidak saya bahas di video ini soalnya nanti terlalu lama, seperti itu. Kita copy, lalu ini kita hapus saja, hapus dulu semua, kita paste. Di sini ada beberapa tambahan ya, terutama di bagian sini. Bagian ini itu menyimpan ukuran awal tombol. Ini nanti berfungsi untuk menyimpan ukuran awal tombol. Yang kedua ada tambahan ini ya. Ini itu berfungsi sebagai simpan ukuran awal saat game dimulai. Saat game dimulai itu ini menyimpan ukuran awal juga. Seperti itu. Ini ada tambahan. Terus ada tambahan itu ya, yang bagian ini dulu ya. Yang bagian ini itu untuk membesarkan tombol. Tombol itu mau dibesarkan seberapa. Kalau ini berarti ukurannya menjadi 1,2. Ukuran ini itu di bagian sini teman-teman, di bagian sini. Bentar, lah button. Nah, bagian scale ini adalah 0,9999 atau kita berikan 1 gitulah ya. Nah, nanti ketika diklik maka akan membesar menjadi 1,2 atau menambah 20%, seperti itu. Teman-teman kalau dirasa terlalu besar bisa dikecilkan 1,1 atau kurang besar bisa dibesarkan 1,5, seperti itu, menambah 0,2. Untuk bagian ininya, bagian bawahnya itu berfungsi sebagai durasi. Ini akan tombol yang membesar tadi akan kembali ke ukuran normal. Ukuran normal tadi kan 1 ya, ukuran 1 lagi setelah 0,1 detik. Ini satuannya detik ya. Jadi tombol ketika diklik akan membesar sebesar ini tadi.
dan durasinya akan kembali ke ukuran normal semula itu setelah 0,1 detik seperti itu. Ini lalu ada tambahan ini berfungsi untuk kembali ke ukuran semula reset scale seperti itu penjelasan singkatnya. Lalu kita klik save ya, lalu kita kembali ke Unity, kita tunggu loading terlebih dahulu. Oke, setelah selesai kita pastikan dulu ada error atau enggak. Oh, ini bukan ya, ini file lain bagian bawah sini biasanya. Oh, ternyata tidak ada. Jadi caranya itu simple ya, seperti itu. Untuk menambahkan efek klik pada button, kita coba jalankan terlebih dahulu sudah berhasil atau belum. Ini scene 2, kita klik scene 1. Lah, ini bisa teman-teman perhatikan ya, bagian tombol ini akan ada efek membesar lalu kembali ke ukuran normal seperti itu. Oke, udah berhasil ya. Mungkin itu tadi cara bagaimana menambahkan tombol yang berfungsi sebagai pemindah antara scene 1 dengan scene yang lain, dan juga cara menambahkan efek pada tombol tersebut. Mungkin sekian itu dari saya. Jika ada yang dibingungkan atau ada error dari teman-teman, bisa tanyakan di kolom komentar, atau mungkin dari teman-teman ada request tentang tutorial apa, bisa ditanyakan di kolom komentar seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.